Hai teman-teman, mari simak video praktikum biofarmasetika absorpsi obat secara in situ atau perfusi. Sebelumnya, perkenalkan kelompok 5B ini beranggotakan Sekar, Arpina, Hasya, dan Syaik. Pada minggu pertama dilakukan beberapa prosedur yaitu pembuatan larutan standar naringin dan kurva kalibrasi. Nah, berikut prosedur pembuatan larutan standar naringin yang telah dilakukan. Setelah dilakukan perhitungan, siapkan naringin dan timbang naringin sebanyak 0,1 gram. Lalu siapkan flakon sebanyak 10 buah dan dilapisi dengan aluminium foil satu persatu. Selanjutnya, tuang pelarut metanol ke dalam gelas beker secukupnya. Siapkan labu ukur 10 ml dan bersihkan dengan pelarut metanol tersebut. Kemudian, masukkan serbuk naringin sebanyak 0,1 gram yang sudah ditimbang ke dalam labu ukur yang sudah dibilas dengan pelarut metanol. Langkah berikutnya yaitu melarutkan 0,1 gram naringin dengan metanol at 10 ml, di mana akan menghasilkan 10.000 ppm. Gojok naringin dan metanol hingga kedua bahan homogen. Langkah selanjutnya yaitu mengencerkan larutan naringin dengan mengambil 1 ml larutan dan dilarutkan pada metanol at 10 ml. Kemudian ambil larutan naringin yang sudah diencerkan menggunakan mikropipet berukuran 1000 mikroliter. Berikutnya mengencerkan kembali larutan naringin dengan mengambil 1 ml sebanyak 1 ml larutan 1000 ppm dan dilarutkan pada metanol at 10 ml untuk larutan sebesar 100 ppm. Adapun prosedur dilakukan dengan 2 kali replikasi atau duplo. Nah, berikut juga akan dijelaskan mengenai prosedur pembuatan kurva kalibrasi. Untuk membuat kurva kalibrasi, ulangi cara yang sama seperti pembuatan larutan standar dan buat larutan naringin ke dalam berbagai ppm, yaitu 5 ppm, 10 ppm, 20 ppm, 40 ppm, 80 ppm, dan 120 ppm. Bersihkan kuvet dengan pelarut metanol dan diulangi cara yang sama setiap memasukkan larutan sampel naringin. Langkah selanjutnya, nyalakan spektro dan atur spektro sesuai dengan panjang gelombang naringin, yaitu 283 nanometer. Selanjutnya, masukkan larutan blanko ke dalam kuvet yang sudah dibilas dengan metanol. Lalu, masukkan kuvet yang berisi blanko ke dalam spektrofotometer dan klik Analyze atau Measure. Nah, berikut ini merupakan hasil dari pengukuran dengan spektrofotometer. Kita juga bisa menggeser kurva tersebut dan melihat angka di puncak, yaitu 282. Adapun berikut merupakan hasil pembuatan kurva kalibrasi naringin ke dalam variasi konsentrasi 5, 10, 20, 40, dan 80 ppm. Langkah selanjutnya yaitu nyalakan spektro dan atur spektro sesuai dengan panjang gelombang naringin, yaitu 283 nanometer. Lalu masukkan kuvet yang berisi blanko ke dalam spektrofotometer dan klik Measure. Selanjutnya dilakukan pengujian kurva kalibrasi 5 ppm. Setelah kuvet dibersihkan dengan pelarut metanol, masukkan larutan uji 5 ppm ke dalam kuvet dengan pipet. Bersihkan kuvet secara perlahan menggunakan tisu, kemudian dimasukkan ke dalam spektrofotometer dan klik Measure. Selanjutnya, pengujian kurva kalibrasi 10 ppm. Ulangi cara yang sama hingga semua konsentrasi terbaca absorbansinya di dalam spektrofotometer, lalu simpan data. Nah, berikut ini hasil dari pembacaan kurva kalibrasi naringin yang dilakukan menggunakan spektrofotometer UV Vis. Pada minggu selanjutnya telah dilakukan beberapa prosedur yaitu pembuatan larutan uji, larutan NaCl, dan prosedur pembedahan tikus. Nah, berikut prosedur pembuatan larutan uji yang telah dilakukan. Larutan uji terdiri atas campuran larutan naringin dan surfaktan. Adapun surfaktan yang digunakan oleh kelompok kami yaitu poloksamer P188. Langkah awal yang dilakukan yaitu membuat larutan surfaktan dengan melarutkan 100 gram poloksamer P188 ke dalam aquades at 100 ml. Lakukan hal yang sama pada 1000 gram poloksamer P188 dengan masing-masing 2 kali replikasi. Langkah selanjutnya yaitu membuat larutan naringin. Larutan naringin dibuat dengan melarutkan 100 gram naringin ke dalam metanol at 10 ml. Berikutnya, kedua larutan tersebut dicampur yaitu dengan melarutkan 1 ml larutan naringin pada larutan surfaktan at 100 ml.
dan dicampur hingga homogen serta dimasukkan ke dalam wadah berukuran 100 ml. Selanjutnya, larutan diencerkan kembali menjadi 5 ppm dan 10 ppm menggunakan metanol sehingga diperoleh 8 larutan dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama, larutan uji 5 ppm dari larutan induk 100 ppm, replikasi 1 dan 2. Lalu ada larutan uji 5 ppm dari larutan induk 1000 ppm, replikasi 1 dan 2. Kemudian larutan uji 10 ppm dari larutan induk 100 ppm, replikasi 1 dan 2. Dan yang terakhir ada larutan uji 10 ppm dari larutan induk 1000 ppm, replikasi 1 dan 2. Lalu setiap larutan tersebut dimasukkan ke dalam flakon yang telah disiapkan dan diberi label. Setiap larutan dibaca absorbansinya menggunakan spektrofotometer UV vis dengan panjang gelombang 283 nanometer. Nah, berikut merupakan hasil dari pembacaan yang dilakukan menggunakan spektrofotometer UV vis. Prosedur selanjutnya yaitu pembuatan NaCl. Pembuatan larutan NaCl ini dengan cara melarutkan 0,9 gram NaCl pada 100 ml Aquades. Kemudian terdapat prosedur pembedahan tikus. Pada praktikum kali ini menggunakan 4 tikus. Langkah pertama dalam pembedahan tikus yaitu dilakukan penimbangan berat badan tikus, dilakukan dengan menimbang wadah kosong terlebih dahulu untuk mengetahui berat wadah. Kemudian tikus dimasukkan ke dalam wadah, lalu ditimbang lagi beratnya. Jadi bobot hasil tikus yaitu berat wadah yang sudah diisi dengan tikus dikurangi dengan berat wadah. Setelah tikus diketahui bobotnya, dilakukan pembiusan menggunakan ketamin sebanyak 0,2 ml yang disuntikan secara intraperitoneal. Perhatikan cara fiksasi tikus sebelum penyuntikan agar tikus tidak panik dan melarikan diri. Lalu, tikus yang telah dibius didiamkan sampai obat biusnya bekerja dengan baik hingga tikus tidak sadarkan diri. Setelah tikus terbius total, fiksasikan tikus pada wadah bedah dengan jarum dan lakukan pembedahan pada bagian perut tikus secara hati-hati agar tidak terjadi pendarahan dan tidak melukai usus. Setelah bagian perut tikus terbuka, temukan pangkal ujung dan akhir usus tikus, lalu pada ujung akhir usus digunting untuk keluaran hasil uji. Pada pangkal ujung disuntikan larutan NaCl 0,9%, gunanya untuk membersihkan usus dari kotoran dan sisa makanan tikus. Selanjutnya, tampung hasil pencucian usus dengan flakon. Ini adalah kotoran tikus yang keluar setelah dialiri NaCl. Nah, tikus yang telah dibersihkan ususnya kemudian dialiri dengan larutan naringin dalam berbagai konsentrasi selama 5, 10, 15, 20, dan 30 menit. Lalu, tampung cairan tak terabsorpsi pada ujung akhir usus dengan flakon. Setelah proses pengaliran obat sudah selesai, potong usus tikus yang dialiri larutan obat naringin, lalu ukur panjang dan diameter usus menggunakan jangka sorong, dan catat hasil pengukuran. Berikut adalah hasil akhir pengujian tikus 1. Selanjutnya, lakukan prosedur yang sama pada tikus yang kedua, tikus 3, dan tikus keempat. Nah, berikut ini ada hasil dari tikus 2, tikus 3, dan tikus 4. Selanjutnya, pada minggu ketiga telah dilakukan prosedur analisis hasil data. Pada analisis hasil data dilakukan pembacaan hasil cairan tikus dan pengolahan data, di mana seluruh cairan hasil percobaan pada tikus yang telah ditampung disentrifugasi dan dilakukan pembacaan absorbansi menggunakan spektrofotometer UV vis. Berikut merupakan hasil dari pembacaan spektrofotometer UV vis dari hasil cairan tikus. Ini merupakan hasil dari tikus 1, ini tikus 2, kemudian ini tikus 3, dan tikus keempat. Setelah memperoleh hasil data tersebut, lakukan pengolahan data menggunakan rumus PIPP yang sebelumnya dicari kurva kalibrasi, yaitu kadar awal dan kadar akhir. Setelah menghitung PIPP, dapat dihitung presentasi obat tak terabsorpsi. Berikut merupakan rumus-rumus tersebut. Demikian video praktikum dari kelompok 5B. Thank you for watching.